Halo, selamat malam Bapak Ibu dimanapun Anda berada. Perkenalkan dengan saya Kunardi Halim, founders dari Happy Business Club, sebuah komunitas untuk pembelajaran saham di Indonesia. Terima kasih teman-teman yang tetap semangat untuk belajar ya, meskipun sedang berpuasa ya, terutama teman-teman yang sedang berpuasa, tetap semangat ya. Saya janji tidak akan lama-lama, kita akan to the point dan semoga pembelajaran malam hari tetap Bapak Ibu bisa menikmati atau bisa mengikutinya dengan baik. Oke, saya akan share screen terlebih dahulu supaya teman-teman bisa melihat dengan baik. Ya, Bapak Ibu, kita malam hari ini atau sebenarnya ini program 5 hari ya. Selama 5 hari ini Bapak Ibu kita akan sama-sama belajar tentang trading saham ya. Saya percaya pasti ada sebagian dari teman-teman yang sudah tahu ya, sudah ngerti atau mungkin juga bahkan sudah praktek. Tapi saya juga mendapatkan kabar bahwa sebagian besar dari teman-teman ini masih sangat awam, masih sangat baru di dunia pasar modal ya. Oleh karena itu izinkan saya untuk hari ini malam ini ya, terutama eh, kayak malam pertama ya. Maksudnya hari pertama ya. Kalau bilang malam pertama nggak enak jadinya ya. Hari pertama pembelajaran kita kelas 5 hari, saya akan banyak bicara soal hal-hal mendasar ya, hal-hal basic terlebih dahulu supaya teman-teman yang masih sangat pemula, yang belum ngerti, yang masih eh, ya belum belum terlalu paham ya, kita sama-sama belajar dari nol ya, dari basic, dari dasar. Nah, nanti besok kita akan baru masuk ke materi yang lebih mendalam ya. Jadi secara umum Bapak Ibu selama 5 hari ini materi kita kurang lebih adalah hari ini kita akan belajar tentang apa itu trading saham, mengapa kita perkenalkan trading santai, karena sebenarnya ada banyak metode dan sebagainya. Nah, apa keuntungannya, apa kekurangannya dan sebagainya. Jadi kita akan belajar tentang trading dan terutama trading santai. Nah, besok materi kita adalah kita tentang risk management ya. Manajemen resiko ini materi yang sangat penting sebelum Anda masuk ke dunia pasar modal. Kenapa? Karena banyak orang bilang, pasar apa saham itu high risk high gain ya, atau saham itu judi dan sebagainya. Nah, besok teman-teman akan belajar bagaimana dengan resiko yang kecil ya, resiko yang kecil Anda tetap bisa mendapatkan keuntungan yang besar. Nah, besok materinya ya tentang risk management ya. Bahkan termasuk biasanya juga banyak tanya, Coach, kalau saya pemula baru mulai, kira-kira saya butuh modal berapa? Nah, itu juga materi besok ya. Nah, kemudian materi Rabu dan Kamis, teman-teman akan belajar banyak soal technical ya. Technical analysis, yaitu teman-teman akan dikasih tahu tentang pengenalan, tentang apa itu EMA, MACD, tujuannya, apa yang dilihat dan sebagainya. Termasuk di dalamnya cara kapan saatnya Anda beli, kapan saatnya Anda jual. Jadi materi hari Rabu, hari Kamis itu materi yang sangat penting ya. Kemudian hari Jumat teman-teman akan belajar tentang psikologi trading. Ini juga materi yang sangat penting ya sebelum teman-teman masuk ke dalam dunia pasar modal. Oh, Pak Fakri kalau suaranya kurang jelas, mungkin Pak Fakri bisa keluar dulu ya. Keluar dulu terus masuk lagi ya karena kadang-kadang itu masalah sinyal Pak Fakri ya. Eh, Oke, saya lanjut ya. So, oh taksi turun naik. Oke, lanjut ya. Oke, jadi Bapak Ibu, ya, apa sih yang disebut sebagai trading saham? Ya, trading saham adalah simpelnya adalah kita membeli ya dan menjual saham ya tujuannya pasti untuk mendapatkan keuntungan ya atau istilah banyak orang itu cari cuan ya, dapat keuntungan cari cuan ya. Nah, sebenarnya saat ini sudah ada 900-an, mungkin sudah hampir 1.000 perusahaan yang menjual sebagian sahamnya di pasar modal. Ya, sebagian, nggak mungkin nggak jual semuanya, biasanya jual sebagian. Nah, tujuannya apa, Bapak Ibu? Kenapa mereka pengen menjual sebagian sahamnya di pasar modal? Macam-macam ya, setiap perusahaan punya
punya motivasi yang berbeda. Ada yang pengen cari modal, ya makanya jualnya di pasar modal buat dapat modal. Tujuannya buat mengembangkan bisnis, bukan buka apa pengembangan usaha lah ya. Atau juga ada yang buat cari modal buat buat bayar utang ya. Jadi perusahaan kan biasanya ada utang ya. Buaya cari modal buat bayar utang. Atau juga bahkan ada yang eh, jual sebagian sahamnya karena anak cucunya udah nggak ada yang mau ngurusin. Oh, emang ada coach? Oh, ada banyak ya. Ya, bahkan teman saya ya salah satu perusahaan saya nggak boleh sebutin lah ya. Ya IPO. Jadi satu perusahaan farmasi ya, saya nggak sebutin nama kan, tapi saya cuma sebutin perusahaan farmasi dirintis dari kakeknya bahkan diterusin sama anaknya ya. Tapi kemudian anak-anak yang lain yang sekarang udah kuliahnya ada yang kuliah di Australia, kuliah di Amerika, itu udah nggak mau nerusin usahanya ya karena mereka udah nyaman di luar negeri, nggak mau balik ke negeri Indonesia. Wah, kasihan ya. Mungkin mereka termasuk golongan kabur aja dulu ya. Mereka udah keluar, udah enak, udah nyaman, nggak mau meneruskan usahanya. Nah, bisnisnya nggak ada yang terusin. Ya, akhirnya sang pemilik bilang udah jual sahamnya aja, ya karena udah nggak ada yang mau nerusin. Atau bahkan ada yang jual sahamnya buat bagi warisan ke anaknya, ya karena buat mereka lebih adil, apalagi soal pajak lebih gampang, ya. Karena sekarang kan kalau kasih rumah ada hibah rumah dari orang tua kena pajak dan sebagainya. Nah, dikasih saham, nah pajaknya lebih gampang. Jadi ada banyak kesimpulannya, ada banyak motivasi dan sebagainya kenapa sebuah perusahaan menjual sebagian sahamnya ya. Nah, buat kita ya kita nggak perlu pusing lah ya itu setiap perusahaan kan punya motivasi masing-masing ya. Tapi buat kita sebagai dianggap sebagai investor yang menanamkan modal atau yang membeli sebuah saham ya, kita bisa membeli dan kita bisa menjual. Tentunya kita akan beli di harga yang lebih murah, jual di harga yang lebih mahal supaya kita mendapatkan keuntungan ya. Jadi itu kurang lebih yang disebut sebagai trading saham ya. Sampai sini cukup jelas ya. Nah, sorry mungkin Bapak Ibu yang belum kenal saya, kita punya beberapa trainer, punya beberapa coach di HBC. Kalau model saya adalah kalau saya ngajar, saya pengennya ngajar dulu sampai selesai ya. Biasa sekitar 45 menit. Nah, kemudian kita baru masuk ke sesi tanya jawab ya. Tapi ada coach Ferdi yang bisa sambil ngajar sambil ada pertanyaan dia sambil jawab ya. Kalau saya mungkin karena umur ya, saya udah 50 ya. Mungkin karena umur kalau saya ngajar terus sambil menjawab pertanyaan, kadang-kadang nanti saya balik lagi saya udah lupa apa yang mau saya omongin ya. Jadi nanti akan merugikan teman-teman. Jadi lebih baik teman-teman dengerin ya selama 45 menit, dengerin, nggak ngerti nanti bisa tanya di sesi tanya jawab ya. Karena kalau saya bolak-balik ke sambil nerangin terus sambil jawab pertanyaan, nanti saya lupa apa yang mau disampaikan di materi, nanti poin-poin penting malah hilang ya. Jadi mohon kesabarannya ya. Oke, kita lanjut dulu ya. Nah, saya lanjutkan ya. Teman-teman kalau bisa jangan terlalu banyak chat, jadi saya supaya tidak terganggu ya, konsentrasi dan sebagainya. Saya lanjut ya. Nah, pertanyaannya, why trading santai ya? Jadi sebenarnya ketika kita bicara soal trading, ada banyak banyak strategi, banyak style, banyak gaya, banyak macam-macam ya. Dan setiap orang boleh punya strateginya masing-masing ya. Ibaratnya begini, itu seperti kita bilang seperti ilmu bela diri ya. Nah, bela diri kan jurusannya banyak ya. Ada pencak silat, ada kungfu, ada taekwondo, ada karate, ada capoeira, ada macam-macam ya. Ya, masing-masing punya kelebihan, punya kekurangan ya. Nah, di trading juga sama ya. Ada yang model beli pagi jual sore, beli hari jual besok, beli sekarang beberapa tik kemudian dia jual ya, yang disebut sebagai scalping ya. Tapi kita tidak sarankan teman-teman untuk melakukan scalping. Why? Karena scalping itu resikonya tinggi, ya resikonya tinggi, tapi keuntungannya kecil, ya. Dan teman-teman harus pantau di depan komputer, laptop, ya, sepanjang hari.
Nah, karena target kita ya, kita bikin kelas trading santai ini sebenarnya buat pemula ya, pemula yang baru belajar, baru mulai terjun ke pasar modal ya, sehingga kita coba cari trading yang modelnya resikonya kecil ya. Kan ini akan banyak menjawab kan, karena banyak orang yang merasa bahwa jangan main saham ya, saham itu high risk high gain ya, resikonya besar. Nah, kita pengen mencari saham, gaya, style, strategi di saham yang resikonya kecil ya. Tapi meskipun resiko kecil, teman-teman tetap bisa mendapatkan keuntungan yang besar ya. Gimana caranya, coach? Nah, ini materi satu sesi sendiri besok ya. Karena kalau saya jelasin sekarang Anda pusing ya. Jadi makanya hari ini di hari pertama saya jelasan basic dulu ya, supaya teman-teman punya basic yang sama, eh, frekuensi yang sama ya dengan mereka yang mungkin sudah pernah beberapa kali atau sudah jual beli saham ya. Cuma mungkin pengen tahu stylenya HBC ini modelnya seperti apa. Nah, ini malam ini saya coba jelaskan ya. So, metode trading santai atau sebenarnya di pasar modal sebenarnya disebut sebagai apa, position trading ya, atau trend trading ya. Jadi kita mengikuti sebuah tren ya, atau position ya. Nah, nanti hari Rabu, hari Kamis teman-teman akan dijelaskan akan lebih detail ya, yang setidaknya hari ini Anda tahu, oh, modelnya trading HBC itu trading santai atau sebagai apa, sebagai lupa kan. Nah, sebagai tren trading ya, mungkin karena umur kali ya. Jadi kalau ada gangguan-gangguan suka hilang ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah cukup 30 sampai 60 menit sehari aja Anda sudah bisa menghasilkan uang di pasar modal. Oh, emang bisa, coach? Saya lihat orang kalau trading, wah, jangankan 30-60 menit, dia sepanjang hari di depan komputer. Bahkan kamera layarnya banyak ya. Di sini ada handphone, ada ini, ada TV, ada macam-macam, bahkan layarnya panjang ya. Apalagi Anda lihat mereka yang kesannya keren banget, profesional banget ya. Itu mungkin buat mereka yang model scalping atau tipe momentum yang memang butuh waktu yang sangat cepat ya. Tapi sekali lagi, mungkin itu tidak cocok buat teman-teman, karena kalau teman-teman mau model scalping momentum, Anda selain daripada sepanjang hari, resikonya juga besar, keuntungannya kecil, tapi Anda butuh skill yang lebih. Ibaratnya kalau Anda balap motor, ya itu, atau mobil itu udah kelasnya Formula One, ya, mainnya cepet ya, meleng dikit, bisa disalip dan sebagainya ya. Nah, HBC merasa bahwa model seperti itu tidak cocok untuk pemula ya. Nah, kita mencoba dengan pendekatan yang kita sebut sebagai trading santai, position trading yang lebih santai, bahkan hanya 30 hingga 60 menit sehari, teman-teman tetap bisa menghasilkan uang di pasar modal. Oh, emang bisa, coach? Sangat bisa ya. HBC sudah 10 tahun dan saya udah sering ngajar kelas seperti ini dan udah banyak kelasnya, dan banyak yang sudah mempraktekkan dan berhasil mendapatkan keuntungan ya. Nanti saya akan kasih lihat ya kira-kira keuntungannya seperti apa ya. Nah, kalau cukup 30 sampai 60 menit sehari, teman-teman yang masih kerja ya, yang full time, baik teman-teman kerja di kantoran, baik teman-teman yang profesional atau teman-teman yang punya bisnis, punya usaha, 30-60 menit sehari pasti bisa. Atau bahkan teman-teman yang ibu rumah tangga ya, di tengah-tengah kesibukan, habis nganter anak. Nah, sekarang kan udah nggak perlu siapin makan ya. Anak-anak di sekolah bisa makan makan bergizi lagi ya, gratis lagi di sekolah ya. Nah, mungkin di tengah-tengah habis nganter anak sekolah, sebelum mereka pulang, teman-teman mungkin punya waktu 30-60 menit sehari sudah bisa menghasilkan uang di pasar modal. Jadi kita merasa bahwa model ini, metode ini akan jauh lebih cocok untuk kebanyakan orang ya. Nah, semoga teman-teman termasuk di dalamnya. Oke, jadi kurang lebih ya kenapa HBC eh, mencoba memperkenalkan model trading santai ini. Emang ada model lain? Banyak, tadi saya udah bilang ya. Seperti ilmu silat ya, atau ilmu bela diri, banyak ya. Anda mau model capoeira juga ada, model
Tapi itu perlu skill yang lebih ya. Sampai sini cukup jelas ya. Saya lanjutkan. Nah, apa sih kriteria dari model trading santai ya atau yang disebut sebagai position trading ini ya? Model trading santai itu adalah kita biasanya mencari saham-saham yang beresiko rendah. Oh, emang ada coach saham yang beresiko rendah? Ada dong ya. Tadi kan saya udah bilang di awal bahwa Bursa Efek Indonesia ini kurang lebih sudah punya sekitar 1.000 ya, 900-an hampir 1.000 lah ya. Angka persisnya saya nggak tahu karena selalu diupdate ya, selalu ada perusahaan-perusahaan yang baru yang masuk ya. Jadi saya nggak hitungin tiap hari. Tapi kurang lebih udah 900-an hampir 1.000. Nah, dari anggaplah 1.000 perusahaan yang ada di Bursa Efek Indonesia, anda harus ingat ya, tidak semua saham itu bagus. Nah, itu yang prinsip nomor satu ya. Jadi jangan pikir, oh semua itu semua saham sama aja. Anda cap cip cup, gue disuruh beli saham, gue pengen beli saham, cap cip cup beli. Anda pikir langsung untung, enggak ya. Tidak semua saham itu sama, tidak semua saham itu bagus ya. Jadi kita akan memilih ya model trading santai ini, kita selalu mencari saham-saham yang punya resiko rendah. Emang ada coach, ada ya, yaitu saham-saham yang punya fundamental bagus ya. Nah, ini contoh ASA. ASA itu perusahaan apa coach? ASA ini perusahaan rental mobil ya, dan salah satu unit usahanya antar aja. Nah, ya. Nah, waktu pertama kali kita rekomendasikan saham ASA, ini bukan rekomendasi buat besok ya. Ini contoh yang sudah lalu ya, udah lewat ya. Eh, supaya teman-teman tahu. Pertama kali kita rekomendasikan di angka sekian ya. Sangat murah waktu itu sekitar angka 500 lah, kurang lebih 400-an 500 ya. Dan ternyata Bapak Ibu dalam waktu 1 tahun, pum, dia naik tinggi sampai sekitar 600%. Wah, keren ya. Tapi tidak semua ya, tidak semua seperti itu. Ada saham-saham tertentu pada saat momen-momen tertentu lagi bagus, oh bisa sampai ratusan persen ya. Ini buat kita sih bonus ya. Nah, saya akan jelaskan juga ya, yaitu saham-saham yang resikonya rendah. Ada banyak ya, saya udah sempat hitung dari kurang lebih ya, dari 900-an saham, saham-saham yang beresiko rendah atau yang punya fundamental bagus, itu kurang lebih ada 100 lebih, hampir 200. Ya, dan 100-200 saham yang punya resiko rendah itu udah cukup buat teman-teman trading atau menghasilkan uang. Nah, kira-kira apa coach saham-saham yang beresiko rendah atau yang punya fundamental bagus? Nah, di HBC kita punya empat kriteria. Ya, mungkin di tempat lain mereka ngajarnya berbeda, tapi HBC kita punya 4 kriteria. Ibaratnya misalnya teman-teman pengen cari pasangan ya. Nah, kalau HBC udah bilang nih pasangan misalnya lawan jenis. Kalau Anda cari cewek misalnya ya yang agamanya sama, itu kan kriteria ya, bukan hanya lain pokoknya lawan jenis Anda sikat. Enggak dong ya. Anda harus punya kriteria. Misalnya agamanya mesti sama ya. Anda harus lihat misalnya pendidikannya supaya jangan sampai Anda udah lulusan S2, ternyata dia lulusan SD. Nah, kan nanti ngomongnya nggak nyambung ya. Misalkan Anda pengen punya karakter yang seperti apa, pengen punya kepribadian, mobil pribadi ya bukan bercanda ya. Tapi at least saham perusahaan bagus tuh punya fundamental yang bagus ya, yang kita sebut saham-saham yang resikonya rendah. Nah, kalau di HBC kita menerapkan perusahaan-perusahaan beresiko bagus dengan kriteria 4P ya, 4P yang kita sebut 4P ya. Apa itu coach? P yang pertama itu profit. Nah, ini penting ya Bapak Ibu ya. Sorry saya minum dulu. Bapak Ibu ingat ya bahwa ketika Anda membeli sebuah perusahaan, sebenarnya yang Anda beli adalah bisnisnya. Ada yang Anda beli bisnisnya ya. Jadi bukan beli abal-abal cap cip cup, bukan asal ikut influencer ya, nonton YouTube, wah ini keren nih ya, bagus Anda main beli. No ya. Anda harus ingat, Anda harus tahu ya. Nah, HBC punya kriteria yang pertama tuh P yang pertama profit ya. Jadi ketika Anda membeli sebuah saham, yang Anda beli adalah bisnisnya. Dan kalau Anda ingin membeli sebuah bisnis, Anda harus pastikan bisnisnya untung.
Emang ada coach bisnis yang rugi? Banyak ya. Saya udah bilang ya, ada hampir 1.000 perusahaan di Bursa Efek Indonesia, ada banyak perusahaan yang rugi ya. Jadi Anda jangan beli perusahaan yang rugi. Karena kalau perusahaannya rugi, kemudian sahamnya naik, Anda harus curiga ya. Itu pasti ada something wrong ya, ada something wrong, ada sesuatu yang salah. Pasti ada yang nggak beres ya. Nah, misalnya saya ambil contoh. Goto. Nah, ini yang saham yang paling heboh dulu ya waktu IPO tuh heboh banget ya. Waktu dia mau IPO itu singkatan dari Initial Public Offering, artinya penjualan saham perdana ya, baru pertama kali melantai, baru pertama kali menjual sahamnya sebagian di Bursa Efek Indonesia. Nah, waktu itu heboh tuh, heboh banget. Itu saya rasa seingat saya itu saham paling heboh waktu IPO ya. Sebelumnya tuh Bukalapak ya, tapi setelah itu eh, Goto ya, Gojek Tokopedia. Saya sampai ditelepon sama teman-teman saya, teman SD kan sekarang banyak ya grup-grup teman SD, teman kuliah, bro ini boleh beli nggak segala macam. HBC dari dulu sebenarnya tidak pernah menganjurkan membeli saham IPO. Kenapa? Karena resikonya tinggi ya. Ibaratnya kalau Anda suka bola nih, ibaratnya Anda membeli seorang pemain ya, belum ketahuan kalau dia main di liga, Anda cuma lihat larinya, Anda cuma lihat dribblingnya, mungkin dia bagus ya. Tapi latihan sama main di pertandingan sebenarnya itu beda jauh Bapak Ibu. Ya, kalau Anda pernah ikut benar-benar pertandingan yang apalagi kelas dunia itu beda ya. Anda harus punya mental yang bagus, jangan ketemu back yang hitam sangar Anda udah langsung jiper ya, baru digertak dikit Anda udah ciut ya. Nah, itu bisa terjadi ya, atau Anda pemain yang apa? Pemain yang egois ya, yang maunya main sendiri, maunya cetak gol sendiri, nggak bisa ya. Sepak bola itu permainan tim. Atau Anda gampang cedera dan sekarang ada banyak hal yang berbeda antara orang yang udah main di liga yang sebenarnya sama pemain baru ya. Nah, di saham juga sama ya. Saham itu baru ketahuan bagusnya ya, bukan Anda cuma baca laporan keuangan atau baca prospektus. Oh ini bagus nih coach ya, boleh beli nggak? Ya, Anda harus lihat dulu ya, itu make up ya atau ya kan sekarang gampang kok ya membuat laporan keuangan yang bagus itu gampang ya, ada ininya ya, ada yang beresinnya ya, ada ada jasanya ya. Tapi kalau perusahaan itu benar-benar bagus, ya dia harus melalui proses dulu ya. Makanya HBC tidak pernah menganjurkan membeli saham yang baru IPO ya. Anyway, saya lanjutkan. Nah, waktu Goto pertama kali ini mau IPO heboh, terus ya saya bersyukur ya istri saya analis, saya sampai ditelepon, terus saya tanya istri saya, Dir, tolong deh, itu saya diteleponin terus, ditanyain terus, ini saham Goto boleh beli nggak? Ya, terus saya minta istri saya analisa. Ya, saya bukan analis ya, karena analis itu perlu baca laporan keuangan, Anda mesti ngerti konsep bisnisnya, model bisnisnya, yang punya siapa, ini itu dan segala macam. Ada banyak hal yang harus dilihat ya. Terus istri saya bilang, oh ini sih sebenarnya model bisnisnya bagus ya. Startup kan, baru kan. Tapi dia masih rugi, ruginya 20 triliun. Nah, kalau perusahaannya rugi, jangan beli Bapak Ibu ya. Karena itu berarti resikonya tinggi. Berarti perusahaan, quote and quote, dia pengen cari duit di pasar modal. Dia pengen jual sebagian sahamnya supaya dapat duit. Loh, bukannya itu benar coach. Betul, tapi kalau Anda beli bisnis yang rugi, resiko Anda besar. Resiko Anda tinggi. Anda harus cari bisnis yang untung ya. Emang ada banyak ya, ada 100 lebih kok ya. So itu contohnya ya. Jadi jangan cari bisnis yang resikonya tinggi ya. Tadi saya sebutkan ya, sebenarnya nanti kita ada materinya sendiri, ada kelasnya. Tapi at least itu, jadi kita cari saham yang perusahaan yang profit, yang untung. Biasanya yang kedua, yang kedua itu dari segi people ya. Jadi P yang pertama profit, P yang kedua people. Karena kita lihat manajemennya, siapa orang di belakang layarnya, ya, siapa pemiliknya dan sebagainya, ya. Kayak contoh kemarin kan lagi heboh Danantara, ya. Orang
ini nanti dikorup nggak nih ini itu dan segala macam ya. Apalagi begitu peluncuran Danantara, malamnya ada kasus Pertamina. Wah, heboh deh ya. Pertamax di oplos. Nah, anyway lah ya. Nah, kita harus lihat ya, kita harus lihat perusahaan yang punya siapa, jajaran tim direksinya siapa, pengalamannya mereka gimana dan segala macam. Ya itu penting. P yang kedua tuh people. Saya nggak jelaskan detail ya karena kita kita ada kelasnya sendiri kalau teman-teman mau belajar. Ini kelas fundamental ya. Nah, hari ini kan kita belajar di kelas technical ya. Jadi beda beda jurusan ya. Yang ketiga itu produknya ya. Nah, produknya bagus apa enggak, apa, kreatif apa enggak, produknya disukai masyarakat atau enggak ya. Dia meluncurkan produk baru berapa lama sekali dan sebagainya. Target marketnya gimana dan segala macam. Ah, itu termasuk di P, produknya ya. Jadi itu juga harus kita lihat ya. Dan P yang terakhir itu adalah potensial predictability. Kira-kira ke depannya masih bagus nggak, Coach? Ya, setahun ke depan, 2 tahun ke depan. Ini bisnis yang sunrise ya, yang lagi naik daun ya, atau model bisnis yang sunset. Oh, emang ada, Coach? Ada ya. Macam-macam lah. Itu perusahaan tuh banyak. Jadi Anda harus punya kriteria yang benar ya. Sampai sini cukup jelas ya. Kalau mau teman-teman mau belajar lebih jauh, ada kelasnya, kelas fundamental namanya ya. Kita lanjut dulu ya. Oh, sorry, saya kasih contoh yang ini, saham ITMG, saham yang punya resiko rendah, ya. Anda beli di sini, ya, nanti jual di sini, ya. Cost-nya gimana cara lihatnya nanti, ya. Itu materi hari Rabu dan hari Kamis, ya. Karena hari ini saya nggak ngajar soal technical, ya. Nanti hari Rabu teman-teman kan diajarin kenapa beli di sini, kenapa jual di sini dan sebagainya, ya. Tapi at least saya akan kasih lihat, ya. Saham ini misalnya dalam waktu 17 hari Anda bisa untung sekian, 62%, 62,65%, ya lumayan ya. Oke, saya lanjutkan dulu ya. Atau ini juga saham Wood ya, ini juga termasuk salah satu dulu ya, ini waktu tahun 2020. Ini saya pengen kasih lihat karena mungkin teman-teman berpikir bahwa Coach, waktu pandemi semua perusahaan rugi. Ya, banyak orang kan kalau ngomong suka mengeneralisasi ya. Emang benar semua? Enggak ya. Nah, salah satu saham yang justru untung waktu tahun 2020 itu saham Wood. Emang ini saham apa, Coach? Nah, Wood itu adalah saham yang bergerak di bidang furniture, ya, furniture. Nah, furniture-nya terutama bahannya dari kayu, makanya namanya wood, ya, artinya kayu. Loh, gimana caranya waktu pandemi dia bisa untung? Nah, saya cerita dikit ya. Teman-teman kan pasti masih ingat ya, waktu pandemi kita semua lockdown, ya, nggak bisa kemana-mana, seluruh dunia mengalami hal yang sama. Kemudian ternyata di Amerika ya, eh, kita lockdown, kita cuma bisa di rumah, akhirnya kita mulai apa, work from home, school from home, semua dari rumah ya. Nah, yang bagus ternyata di Amerika waktu lagi lockdown ya, ini pemerintah Amerika ya satu sisi mereka cetak duit, di sisi lain mereka bagi-bagi duit ke rakyatnya. Oh, Indonesia jarang-jarang ya, nggak pernah malahan ya. Mana pernah pemerintah bagi duitnya, kasih duit mereka, pemerintah kirim duit ke rekening ya, kasih ke rekening untuk supaya bisa belanja, supaya ekonomi tetap muter. Nah, karena di Amerika, karena mereka harus kerja dari rumah, yang biasa kerja di kantor, ya, akhirnya kan butuh butuh furniture, butuh meja, kursi, ya, anak-anaknya tiba-tiba harus sekolah di rumah, ya, butuh meja, kursi dan sebagainya. Dan ternyata orang-orang Amerika suka meja kursi itu dari kayu. Nah, saat itulah peluang bisnis buat si Wood. Jadi waktu tahun 2020, Wood itu banyak ekspor ke Amerika. Nah, ini yang membuat harga sahamnya lumayan naik ya. Jadi kita sempat menganjurkan beli di sini, jual di sini lumayan ya. Dalam waktu 56 hari untung 27,3%.
35%. Jadi selalu Bapak Ibu sebenarnya dengan banyaknya perusahaan, ya ada hampir 1.000 perusahaan, ya, meskipun kondisi market jelek, biasanya selalu ada saham-saham yang tetap naik. Ya, bisa kita lihat 1-2 minggu terakhir, kelihatannya wah pasar lagi jelek ya, tapi sebenarnya tetap aja ada saham yang naik ya. Tinggal tinggal pinter-pinter kita cari sahamnya aja ya. So, nah Bapak Ibu, pertanyaannya, kalau Anda bisa melakukan trading santai, ya, Anda bisa lakukan ini secara part-time. Anda kepengen tak part-time atau full-time, ya. Emang bisa coach? Bisa, ya. Istri saya full-time, ya. Istri saya itu analis dan dia full-time, ya. Dan dia memang senang, ya, karena dulu sejak dia lulus kuliah, dia kerjaan pertama dia sudah jadi analis ya di perusahaan sekuritas ya. Dan mungkin ya jalan hidupnya kali ya. Dia sempat udah bosen, suntuk ya karena analisa saham terus. Dia kerja di perusahaan lain, bosnya main saham ya, suruh dia jadi bantu-bantu bosnya di asisten pribadi, ngurusin sahamnya, ngurusin portonya ya. Jadi dia kayaknya memang jalurnya di saham ya. Sampai saya ketemu bisnis ini pun ya dari seorang mentor Mr. Edward Lee saya dikenalin 2011 ternyata beliau kaya dari saham ya. Jadi akhirnya saya suruh udahlah kamu bantuin saya lah jadi analis ya. So itu singkat cerita ya. Nah, jadi sebenarnya trading santai ini Bapak Ibu bisa lakukan part time ya. Kalau saya mau full time bisa nggak Gus? Sangat bisa ya teman-teman. Kalau mau full time juga silakan ya seperti istri saya ya. Jadi kalau Anda full time, Anda bisa kerja dimanapun ya. Yang penting ada handphone atau ini sama sinyal ya. Nah ini bahkan juga ada teman yang dulu waktu lagi pandemi ya, pada saat pandemi lagi kondisi lagi susah, bahkan dia sempat di PHK. Ini Pak Yusuf ya dari Batam. Waktu itu beliau pulang ya dari Arab ya dulu kerja di perusahaan minyak oil company di PHK karena udah nggak bisa ini akhirnya pulang bingung-bingung ya waktu itu kebetulan kita eh, pasang iklan di Facebook ya terus kita bikin kelas 30 hari ya dia ikut ya dan dia sampai kasih kita testimoni kita nggak minta loh ya dia sampai WhatsApp ke kita kasih kita testimoni wah coach thank you banget sampai tulis pakai bahasa Inggris ya. Saya dari waktu itu beliau join dari bulan September ya saya ingat September 2020 Anda bisa lihat di sini ya. Nah di bulan 12 bulan Desember dia kasih lihat ya screenshot saya untungnya 56 juta sekian 56 juta 900 ya. Modalnya berapa coach? Nah jangan tanya saya juga nggak nanya dia ya karena saya merasa bahwa nanya modal itu kayak nanya gaji lu berapa sih ya itu buat saya pertanyaan sensitif jadi saya nggak nanya ya dan beliau nggak cerita ya sudah kecuali kalau beliau cerita modal saya sekian saya untung sekian ya tapi karena dia nggak cerita ya saya nggak berani nanya ya tapi at least dia bilang dalam waktu 3 bulan dia sudah sambil belajar bahkan ya sambil mengikuti pelajaran dikasih tahu sambil ngikutin bahkan kita ada rekamannya kayak kelas ini nanti ada rekamannya sambil nonton rekaman ya belajar dia beli sahamnya ternyata selama 3 bulan dia bisa untung 56 juta sekian ya lumayan ya apalagi waktu lagi kondisi pandemi lagi susah masih bisa dapat duit ya. Nah jadi Bapak Ibu kesimpulannya apa udah tadi cerita-cerita ya. Kesimpulannya adalah nanti teman-teman selama 1 minggu ini Bapak Ibu akan belajar satu hal yang namanya sebuah systematic trading. Ya, apa itu systematic trading, Coach? Systematic trading adalah trading berdasarkan sistem atau aturan-aturan yang jelas. Oh, emang ada coach trading yang nggak pakai aturan? Banyak. Ya. Di luar sana banyak ya. Banyak orang yang trading nggak pakai aturan. Ya, mereka beli saham. Saya sering kali nanya, kenapa beli saham ini? Nggak tahu ya. Gue disuruh sama si ini, gue nonton YouTube ini, si influencer ini bilang begini, katanya bakal naik ke sekian, katanya info A1, banyak ya, banyak di luar sana ya, makanya saham Indonesia kenapa volatile banget karena banyak yang model begitu ya. Atau ada orang berpikir bahwa oh dia untung dari saham kenapa? Karena beruntung ya, lagi untung, lagi hoki ya. Apalagi dulu saya pernah
berapa kali ya, bahkan coba diundang, diajak dan segala macam. Saya penasaran suatu saat saya penasaran, saya pengen tahu, saya ikut ya. Jadi ada seminar cara memilih saham menurut ilmu klinik. Wah, bingung kan? Ya, saya juga pernah diundang ya, tapi saya nggak datang ya. Eh, cara cara screening ya, cara men-screening saham berdasarkan tahun, misalnya kayak sekarang nih ya, tahun ular, ya ular apa kayak ular air, ular api, gue nggak tahu lah ya. Eh, iya, milih saham berdasarkan tahun ular. Saya garuk-garuk kepala, gimana caranya ya? Tapi ternyata ada, ya, ternyata ada. Oh, katanya, oh menurut Feng Shui ya, menurut inilah segala macam. Saya nggak ngerti. Ya, kalau Anda mau tahu, Anda tanya ke mereka ya, ahli Feng Shui, suhu Feng Shui atau apalah ya. Atau juga saya pernah dengar ya, sorry, saya pernah ngomong kayak begini. Ada yang ternyata pengikut dia, terus dia ikut kelas HBC, dia marah-marah sama saya. Ya, ada yang memilih saham menurut ilmu bintang, bulan, dan matahari. Oh, saya pikir apa hubungannya bulan bintang sama saham? Tapi nggak tahu lah ya. Saya nggak ngerti ya. Mohon maaf kalau teman-teman ada yang tersinggung. Tapi saya nggak bermaksud ya. Tapi buat saya saham itu ilmu yang sebenarnya itu ilmu probabilitas ya, bukan ilmu pasti ya, bukan ilmu pasti tapi ada ilmunya ya. Karena Anda harus ngerti ekonomi, Anda harus ngerti ekonomi makro, ekonomi mikro, Anda harus ngerti laporan keuangan ya. Karena tadi saya bilang Anda membeli sebuah bisnis ya, tapi ilmunya nggak pasti. Terus gimana coach? Nah, saya mengibaratkan begini. Ilmu saham itu seperti BMKG ya, Badan Meteorologi dan Geofisika yang melihat cuaca ya. Nah, itu bukan ilmu pasti, itu berdasarkan statistik dan segala macam, tapi dia bisa menghitung ya menurut arah angin ya, kemudian lihat matahari ada di posisinya di mana, arah anginnya gimana dengan ini segala macam. Mereka bisa menghitung eh, hari ini jam sekian, tanggal sekian ya akan terjadi hujan di daerah sekian dengan intensitas sekian dan segala macam. Bisa dihitung ya. Tapi apakah pasti? Enggak ada yang pasti ya. Itu namanya probabilitas ya. 70-80% mereka benar. Ya, bahkan mungkin kalau canggih banget bisa 90% ya. Saya tahun lalu ke Jepang ya sama keluarga, itu mereka bisa sampai per jamnya ya. Karena kan sekarang kan enak ya, dari handphone di iPhone udah bisa ngecek, dan di Jepang itu dia bisa kasih lihat ya jam sekian berangin, jam sekian hujan rintik, jam sekian ini segala macam. Saya awalnya waktu lihat, kan karena kita baru pertama kali ke Jepang ya, terus pengen lihat ini, pengen jalan segala macam, kita lihat cuaca, saya pikir, canggih banget ya, masa sih? Tapi ternyata bener loh, ya. Jam sekian hujan, bener hujan ya. Jam sekian berhenti, bener berhenti. Wah, berarti Jepang udah jago banget. Nah, Indonesia belum ya, kita masih perakiraan ya. Kadang-kadang bener, kadang-kadang enggak. Nah, tapi at least ya lumayan lah ya. Jadi systematic trading itu bukan karena Anda untung, bukan karena beruntung, ya, bukan karena lagi hoki, ya, bukan juga pakai feeling, pakai perasaan, juga bukan pakai insting, tapi ini semua bisa diajarkan, makanya kita ajarin teman-teman, bisa dipelajari, bahkan kalau teman-teman jago, ini bisa diduplikasi, ya. Bisa diajarkan, bisa diduplikasi, ya. Jadi eh, itu yang akan teman-teman pelajari selama 5 hari ya. Jadi teman-teman akan belajar trading berdasarkan sistem dan aturan yang jelas ya. Gimana sistemnya coach? Besok ya. Saya hari ini karena baru hari pertama, saya memperkenalkan dulu ya apa yang akan teman-teman dapatkan. Nah, kira-kira ini yang teman-teman akan pelajari. Teman-teman akan belajar namanya setup ya. Di saham itu setup, di HBC kita bilang setup itu jurusnya ya. HBC punya banyak jurus ya, jangan khawatir ya. Tapi jurus utama kita ada dua ya, terutama untuk trading model trading santai ini ada dua, yaitu yang kita sebut sebagai reset sama coil ya. Gimana coach? Nah, nanti saya hari ini cuma perkenalkan, tapi ini materi hari Rabu dan Kamis ya. Karena nanti teman-teman kan belajar itu EMA, belajar MACD, belajar support, belajar resisten ya. Perpotongannya di mana, kapan saat beli, kapan saat jual. Nah, itu hari Rabu dan hari Kamis ya. Jadi teman-teman ikutin 5 hari ini ya, jangan bolong-bolong ya. Meskipun lagi puasa tetap semangat ya. Kan teman-teman mau cari duit toh.
sampingan ya, siapa tahu lumayan ya. Saya tadi pagi aja waktu bangun, weh, seneng ya. Berapa hari lalu saya beli ini sharing dikit ya. Beli Bitcoin BTC, wah lagi turun ya 86 sempat beli besok paginya turun ya. Istri saya bilang, lu kemarin cuma beli 10 juta kan? Iya, baru beli 10 juta. Oh iya, tenang aja ya. Tadi pagi cus naik tinggi ya, 90-an ya. Begitu bangun, BTC gue naik. Asik ya. Anyway, ya ini cuma intermezzo. Tapi ini yang nanti teman-teman akan belajar ya. Teman-teman akan belajar dua jurus. HBC punya sekitar 10 jurus, tapi nggak mungkin diajarin semua. Teman-teman mabuk ya nanti ya. Dulu kita pernah bikin seminar 3 hari kita ajarin 10 jurus mabuk ya. Jadi kita 5 hari ini kita ajarkan dua jurus ini aja ya. Dua jurus utama kita reset dan coil ya di hari Rabu hari Kamis ya. Nah, sering kali pertanyaannya, kok bisa coach cuma 30 menit? Nih, ya, jangan-jangan bohong nih ya. Bahkan sebenarnya nggak sampai 30 menit pun bisa. Oh, kok bisa? Nah ini saya kasih tahu caranya ya. Kok bisa 30 menit aja bisa untung dari pasar modal ya. Tradingnya santai lagi ya. Jadi gini ya, sekarang kita hidup di zaman modern Bapak Ibu ya. Di kebetulan kita kerjasama dengan MNC Sekuritas. Saya nggak tahu ya, sekuritas lain pasti banyak yang sudah ada, tapi saya nggak ngerti ya. Kita sekuritas itu banyak Bapak Ibu ya. Sekuritas itu tempat Anda harus punya rekening di sekuritas Anda baru bisa beli saham ya. Jadi Anda nanti saya akan cerita pembukaannya ya. Nah, di sekuritas MNC itu ada fitur yang namanya automatic order. Artinya Anda bisa pesan ya. Kayak alarm Bapak Ibu. Anda bisa set alarm, besok pagi saya mau bangun jam berapa buat sahur misalnya, kan bisa di set. Ya, nanti Anda tidur, begitu waktunya ini misalnya jam 3, jam 4, kring, nah, Anda bangun. Nah, itu namanya kalau di saham nama automatic order. Jadi automatic order adalah Anda bisa set, saya mau beli saham A misalnya, saya mau beli saham BRI misalnya. Saya mau beli saham BRI di harga sekian, berapa lot misalkan. Anda set ya, nanti kan sekarang pasar udah tutup ya, besok pagi jam 9 teng ya, market buka. Begitu order Anda terpenuhi, oh itu akan langsung eksekusi ya. Jadi nanti siang, misalnya besok siang Anda kerja, kemudian lagi break, Anda cek porto Anda, sudah match, berarti sudah terbeli. Ya, mau jual juga sama ya. Dan set Anda otomatis ordernya Anda bisa settingnya di malam hari, di pagi hari, di siang hari, anytime ya. Maka itu enaknya ya, automatic order. Nah, kita hidup di zaman modern. Saya ingat dulu saya pertama kali kenal saham itu tahun 2000-an awal, ya, 20 tahun yang lalu. Itu kalau saya mau beli saham saya mesti telepon, ya, telepon. Kebetulan teman saya ngajak, ya, dia dulu kerja jadi remiser di salah satu sekuritas di Philip, ya. Dia bilang, bro, bantuin dong, ya, gua lagi ini nih, bukain saham deh, bukain account deh, ntar gua kasih tahu deh beli saham apa, beli di harga berapa, kapan jual. Ya, terus karena saya nggak ngerti, bantuin temen ya udahlah ya. Jadi setiap kali saya mau beli saham atau dia telepon saya ya. Kan dulu masih zamannya banyak telepon ya. Dia yang telepon saya atau saya telepon ke dia, bro, hari ini bisa beli saham apa? Nah, nanti kasih tahu, ini saham Telkom, bagus nih, beli bro ya. Katanya bakalan kesekian kesekian ya, segala macam ya. Tapi akhirnya saya lebih sering rugi ya. Akhirnya saya berhenti ya. Tapi sekarang anyway ya, sekarang udah punya istri analis, ngapain tanya orang ya. So, yang pertama Bapak Ibu adalah ada namanya automatic order, Anda bisa set ya. Yang kedua, nah teman-teman, kita punya analis profesional ya. Kita punya istri saya Bu Sianita, analis profesional, ada Coach Ferdi ya. Yang biasanya mereka bisa kasih teman-teman saham pilihan ya. Karena mereka memang ya namanya analis ya. Mereka suka baca, suka ngulik-ngulik ya. Istri saya itu seneng ya. Ya nggak tahu ya. Kalau saya disuruh baca laporan keuangan tebel-tebel, saya udah tidur duluan ya. Baru baca satu halaman saya udah tidur. Tapi istri saya memang seneng ya, seneng baca, cari berita, analisa model bisnis. Ini kenapa bisa begini ya? Kan selalu ada orang yang suka
akan sesuatu yang kita nggak ngerti ngapain sih ya. Ya itulah ya, itu kerjaan analis. Nah, di HBC kita punya analis profesional yang memang sudah membaca, menganalisa dan segala macam. Nah, dia bisa kasih kita saham-saham pilihan. Nah, ini yang sangat membantu kita sehingga teman-teman nggak usah pusing, analisa sendiri dan segala macam. Ya kalau mau silakan ya. Kita bahkan ngajarin teman-teman kalau mau analisa, oh kita ada kelasnya, ada programnya ya selama 30 hari ya. Nanti hari Kamis saya akan cerita lebih lanjut. Tapi at least anyway teman-teman itu ada di HBC ya. Saya lanjut ya. Nah, sebenarnya kita belajar strategi ini dari mana ya? Ada yang namanya Mr. Edward Lee, ini orangnya ya. Saya pertama kali diperkenalkan sama beliau tahun 2011 ya. Saya pernah 2 tahun tinggal di Filipina. Beliau orang Filipina ya. Nah, beliau ternyata sudah 50 tahun di pasar modal ya. Nah, waktu pertama kali saya dikenalin, saya nggak langsung percaya, saya Google. Teman-teman boleh Google, silakan ya. Eh, siapa sih Mr. Edward Lee ya? Ternyata benar, beliau punya pengalaman 50 tahun di pasar modal, bahkan beliau ngelola dana fund yang cukup besar, ya, satu yang terbesar di Filipina, ya. Beliau trader global, ya, artinya trading di market US, Hong Kong, Jepang, termasuk Indonesia, ya. Jadi waktu pertama kali kenalan, saya cerita, oh Indonesia begini, 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 ya. Kata motivator, Anda harus jual Indonesia. Jadi saya di luar negeri, saya jualan Indonesia ya. Nah, akhirnya dia mulai investasi di Indonesia ya. Nah, beliau juga pernah jadi gubernur Bursa Efek di Filipina ya, tahun 94 sampai 96 ya, cukup lama. Jadi kalau seorang bisa jadi gubernur Bursa Efek, dia sudah punya pengalaman, bukan abal-abal ya. Dan beliau juga mendirikan COL Financial, ini sekuritasnya beliau ya. Anda juga boleh Google COL Financial Filipina ya. Itu Citysec Online, itu sekuritas terbesar di Filipina ya. Dan juga sekolah trading namanya Kelum Trading Institute. Nah, kemarin salah satu coach kita, Coach Ferdi itu 2 tahun lalu belajar di sana selama sebulan ya. Oh, semua ilmunya dikasih. Makanya kita bisa ngajarin karena kita udah belajar di sana ya. Jadi ini materi yang kita kasih ke teman-teman tuh sebagian besar, bukan bahkan mungkin semuanya ini dari Kelum Trading Institute ya. Jadi bukan abal-abal, bukan comot sana comot sini, tapi memang dari ini. Dan kita udah minta izin sama beliau. Jadi kalau teman-teman tanya ya silakan ya, atau Anda ketemu. Dulu kita punya member pernah sampai ke Filipina ketemu beliau ya, cerita-cerita ya. Nah, sering kali kita ditanya, coach, sorry, kalau tradingnya santai ya, kan suka tanya begitu. Coach, kalau tradingnya santai, emang berapa sih keuntungan dalam setahun ya? Nah, kita pernah nggak selalu ya, nggak setiap saat, nggak setiap tahun ya. Kita pernah waktu itu tahun ya kebetulan pas waktu itu tahun 2020 kita coba rekap ya, coba hitung ya berapa sih keuntungan kita. Nah, waktu 2020 tuh kita keuntungan kita lumayan ya, 143% ya. Ya memang waktu itu pasar lagi bagus kalau Anda ingat tahun 2020 tahun pandemi, tapi itu sebenarnya tahun yang bagus ya buat invest maupun buat trading. Karena pasar modal kalau Anda lihat di awal tahun Januari Februari itu ada di angka 6.200, 6.300 ya. Di bulan Maret waktu itu pandemi masuk ke Indonesia itu saham turun tajam ke 3.700 ya. Nah, tapi dari sejak itu bulan April sampai akhir tahun itu saham perlahan naik tapi pasti dan naiknya sampai all time high ya. Eh, ya tidak semua orang bisa dapat segini ya, tapi saya dan istri kita juga dapat sekitar 120-an persen. Ya, jadi tahun 2020 itu luar biasa. Tidak setiap tahun bisa seperti itu ya. Bandingkan dengan IHSG aja, IHSG itu masih minus ya. Bandingkan dengan kebanyakan emerging market itu 13,77, kita seratusan ya. Bandingkan sama S&P aja 14,26, sama Nasdaq aja saham teknologi cuma 40% ya. Padahal udah lumayan loh ya. Kita 143 ya. Tidak setiap tahun seperti ini ya Bapak Ibu ya. Kalau Anda tahu, kita kebetulan nggak catat ya tahun-tahun berikutnya. Tapi kalau Anda tanya saya, karena setiap orang beda-beda ya. Saya dan istri, karena istri lebih full time ya. Saya dan istri itu tahun 2021 kita dapat sekitar
70-an hampir 80% ya total dari portofolio kita ya. Kemudian 2022, 2023 hampir sama, di 2024 juga hampir sama sekitar 50-an persen, 50 sampai 60% ya. Jadi itu rata-ratanya kita setiap tahun. Nah, mungkin Anda tanya, coach, kok tambah turun coach ya? Ada beberapa hal ya kenapa keuntungan kita tambah turun. Yang pertama ya karena kondisi pasar ya. Tidak selalu market lagi bagus. Kalau market lagi bagus, Anda bisa untung gede ya. Tapi kalau market biasa-biasa aja ya, kalau pengalaman saya dan istri kita sekitar 50-an persen ya, 50-60%. Kenapa bisa tambah turun atau turunnya jauh? Karena yang pertama, saya dan istri kita udah komitmen uang kita yang kita taruh di pasar modal itu tidak kita ambil, kita compounding. Jadi makin lama uang kita di pasar modal itu makin gede ya. Buat sehari-hari gimana? Nah, kita punya usaha lain, bisnis lain yang kita tidak ambil karena uang kita di pasar modal ini buat kita cari buat kuliah anak kita. Saya punya dua anak ya. Sekarang SMP, satu SMA. Itu memang ya kita siapkan buat uang kuliah mereka dan uang pensiun kita. Makanya uang itu tidak kita ganggu gugat ya. Kita kalau ada duit lebih kita masukin, ya udah ya istri trading saya invest ya. Eh, Biarkan dia gulung. Jadi makin lama angkanya tambah besar, persentasenya bisa tambah kecil. Jadi tapi buat saya no problem. Dia mau kan karena gini, kalau modal Anda 10M, ya untung 50% itu kan untungnya 5M. Setahun 5M, sebulan masih 400-an juta. Itu Anda sudah bisa hidup enak ya. So, jadi itu ya. Kurang lebih ya Bapak Ibu ya. Nah, terakhir Bapak Ibu ya. Buat teman-teman yang belum punya account ya. Ini khusus buat teman-teman yang belum punya account. Kalau teman-teman sudah punya account di sekuritas, terserah mau sekuritas manapun ya. Silakan Anda pakai sekuritas yang ada, tapi buat teman-teman yang belum punya account dan pengen buka account ya, kebetulan HBC kerjasama dengan MNC ya, atau teman-teman pengen pisahkan account lama sama account baru ya, Anda bisa buka atau nanti saya akan kasih tahu nomornya ya. Karena HBC kerjasama eksklusif dengan MNC Sekuritas ya, tapi Anda harus pakai kode sales HBC supaya ketahuan bahwa Anda ikutan kelas HBC ya. Nah, karena kita kerjasama eksklusif, teman-teman, Anda bisa mendapatkan fasilitas yang saya sebutkan nanti kalau Anda membukanya dengan kode sales HBC ya. Yang pertama pembukaan account gratis ya. Ini sekarang sudah banyak ya. Dulu saya pertama kali buka itu saya diminta untuk setor dana 25 juta. Itu tahun 2000-an awal 25 juta itu gede banget. Ya, gede banget. Karena saya ingat waktu itu gaji saya sebagai manajer di salah satu perusahaan multinasional, gaji saya waktu itu 5 jutaan. Disuruh setor 25 juta. Banyak amat bro. Iya, syarat katanya. Ya. Dulu ya. Sekarang sih udah banyak lah ya. Gratis. Ya. Deposit awal teman-teman harus 500.000. Kalau Anda buka sendiri mesti 5 juta. Ya. Tapi kalau pakai kode SES HBC 500.000 cukup. Ya. Dan uang ini karena ini gratis, uang ini bisa Anda pakai buat beli saham. Jadi ini cuma syaratnya aja ya. Supaya account Anda bisa aktif. Kemudian nggak ada fee minimum transaksi, ya. Emang berapa coach? Nah, kalau Anda buka sendiri, ya atas nama sendiri, itu Anda dikenain biaya 10.000 sehari, ya kayak biaya admin. Nggak gede, cuma kan kalau ibu-ibu kan suka hitung, ya. 10.000 sehari sebulan 300.000 loh coach, ya betul ya. Jadi kalau Anda pakai kode SHBC ini digratiskan, ya lumayan kan 300.000 nambah-nambah modal ke sini ya. Kemudian tidak ada biaya bulanan market info ya. Nggak gede juga 16.500 per bulan ya. Tapi sekali lagi kalau itu Anda mau hitung kali 12 setahun ya lumayan juga 300-an ribu ya. Jadi ini sudah di-free-kan juga ya dengan kode sales HBC, tapi Anda tetap dapat harga real time ya. Jadi jangan khawatir ya meskipun banyak diskonnya, fasilitasnya tetap sama ya. Oke, jadi buat teman-teman yang memang tertarik untuk pembukaan account, silakan Anda WhatsApp ke 0812 2626 7733 ya. Anda bisa dibantu sama timnya HBC ya buat pembukaan account. 0812 2626 7733 ada tim yang siap bantu Anda. Oke,
Saya stop share dulu. Ya, silakan teman-teman kalau ada pertanyaan, Anda bisa tanya di bagian chat. Wih, Pak Oni rajin sekali ikut lagi ya. Silakan teman-teman kalau ada pertanyaan. Saya sambil minum ya. Bu Jenny, berapa fee jual beli di MNC, Pak? Fee kalau fee beli 0,18% ya. Kalau fee jual 0,28%. Kenapa ada bedanya? Itu kena pajak. Jadi kalau Anda beli tidak kena pajak, jual baru kena pajak ya. Nah, itu kecil kok, Bapak Ibu ya. 0,18% itu ibaratnya begini. Kalau Anda hitung kasarnya, Anda beli saham 1 juta itu kenanya 1.800. Ya. Kalau jual kena 2.800. Pajaknya 1.000. Kalau Anda jual saham 1 juta, murah banget. Pak Dedi, Pak, maaf baru taruh bisa diulang garis besarnya. Nah, ini susah. Kalau garis besarnya saya masih cerita lagi. By the way, besok nanti ada rekamannya Pak Dedi. Nanti nonton rekamannya aja biar lebih komplit ya Pak Dedi ya. Amalia, Coach, apakah naik turun IHSG juga mempengaruhi naik turunnya harga saham? Nah, IHSG atau indeks harga saham gabungan itu sebenarnya mencerminkan secara umum apa yang terjadi di pasar ya. Jadi ibaratnya gini, dulu kita sekolah Bu Amalia, dulu kita sekolah kan ada namanya rata-rata kelas ya. Nah, di sekolah itu rata-rata kelas misalnya rata-rata kelasnya adalah 6. Tapi bukan berarti semua anaknya nilainya 6 ya. Pasti ada yang nilainya 8, 9. Tapi juga ada anak yang nilainya 4, 5. Nah, yang dimana kalau semua digabung, dijumlah, dibagi, nah itu nilainya 6. Nah, IHSG itu seperti itu ya. Jadi dari semua saham, 900-an saham yang ada di Bursa Efek Indonesia, semua digabung, dibagi, tapi mereka punya koefisien ya, perhitungan karena market caps-nya gede kayak BCA sama market caps yang kecil itu ada bobotnya beda-beda. Ada perhitungannya, cuma agak rumit ya. Saya nggak ngajarin, saya juga pusing ya. Nggak perlu dipusingin lah ya. Itu bukan hal yang utama. Yang penting buat patokan kita, kalau IHSG naik berarti rata-rata saham di bursa naik. Kalau IHSG turun berarti rata-rata. Rata-rata berarti tidak semua ya. Tapi ada. Faisal, kalau investing kan biasanya target holding saham sekitar 1 sampai 5 tahun. Kalau trading santai berapa lama, Kak? Coach, trading santai itu biasa mingguan hingga bulanan. Ya, selama kita lihat trennya masih bagus, dia masih naik terus, ya biarin aja. Tadi saya sempat kasih lihat yang ASA bahkan kita pernah hold sampai setahun, ya. Ya kalau dia naik terus ya biarin aja kan kita mau untung sebesar-besarnya, ya. Nanti hari Rabu, hari Kamis, teman-teman akan belajar charting, nah akan ngerti ya. Lihat chart itu baru ketahuan ya berapa lamanya ya. Jadi lama itu ditentukan atau dilihat dari chartnya ya. Selama kita lihat chartnya masih bagus, trennya masih naik, ya kita biarin aja. Ya gitu ya Pak Faisal ya. Joel, malam coach, apakah strategi yang akan diajarkan nanti bisa diterapkan untuk beli saham di US? Bisa ya. Ilmu kita, ya kita bersyukur ilmu kita dari Mr. Edward Lee itu ilmunya internasional, ilmunya global. Jadi ilmu yang teman-teman pelajari kalau suatu saat teman-teman mau trading di market US, Hong Kong, Jepang, ya dimanapun, ya ilmunya sama. Sahamnya aja beda. Anda harus baca sahamnya. Dwi, moving average itu fungsinya apa, Coach? Nah, itu hari Rabu ya. Kalau saya jelasin sekarang nanti kasihan teman-teman yang lain ya. Nanti hari Rabu, Pak Dwi. Rika, basic pemilihan sahamnya sama seperti active investing ya, Coach? Enggak, beda ya. Kalau active investing lebih saklek ya, lebih saklek fundamentalnya ya. Kalau trading santai itu 80% fundamental, 20% technical ya. Jadi kita kita pilih saham yang bagus ya, tapi nggak sampai saklek ya, nggak sampai hitung fair value-nya segala macem ya. Kita kira-kira ini perusahaan bagus, manajemen bagus, produk bagus, kita lihat chartnya oke, nah kita baru ini. Jadi lebih loose ya dibandingkan active investing. Nando, coach, apakah dana yang ditempatkan pada sekuritas aman? Aman ya, karena sekarang pertama itu diawasi oleh OJK, kedua sebenarnya dana itu atas nama Anda. Nah, jadi
sekuritas cuma sebagai perantara aja. Jadi amit-amitnya, amit-amit sekuritasnya tutup bermasalah, dana Anda tetap aman ya karena dijamin sama OJK ya. Pak Dedi, oh ya Pak, nanti tradingnya tipe scalping, swing atau investing, bukan semuanya ya. Tadi saya udah sempat cerita, mungkin karena Pak Dedi terlambat ya. Kita tidak ngajarin scalping, scalping resiko besar, untungnya kecil ya. Swing tidak di kelas ini ya, ada kelas lanjutan, kita baru ajarin swing, juga bukan investing. Ini namanya position trading Pak Dedi ya. Saya tadi di awal udah bilang bahwa ilmu trading itu banyak, ada banyak, jurusnya tuh banyak ya. Tapi kita tidak ajarkan scalping, swing ya, investing juga enggak ya. Ini namanya trend trader atau position trading, Pak Dedi ya. Nanti dipelajari lagi kok ya. Ini baru hari pertama, tenang aja. Adnan, malam coach untuk profit ada batasan batasan ideal yang bisa kita tunggu sampai dengan kita jual. Misal profit saham coach tadi ada yang bisa sampai 60% karena oke, enggak, kita tergantung Pak Anan ya. Selama kita masih tahu dia atau selama kita yakin dia masih bisa naik terus, ya kita biarin ya. Mau 100%, 200%, itu tadi sampai asa kan sampai 600%. Selama kita lihat dia masih tren dia naik terus, ya kita biarin ya. Nanti itu materi hari Rabu dan hari Kamis Pak Anan ya. Dari teknikalnya itu akan kelihatan kapan dia akan mulai turun. Nah, saatnya itu kita jual. Tapi selama kita lihat trennya dia masih naik terus, ya biarin aja ya kan, biar untungnya makin gede ya. Jadi model trading santai ini adalah resiko kecil tapi keuntungannya besar. Berapa besar? Semakin besar semakin bagus. Jadi kita mau untung sebesar-besarnya, rugi sekecil-kecilnya. Itu materi besok ya. Pak Zahrul, izin coach, saya pernah ditawarin masuk grup dengan sistem trader pakai akun AI. Ah, itu hati-hati tuh. Yang pakai AI Indonesia kita belum sampai di situ. Ya, kita belum secanggih itu ya. Apakah ada metode transfer itu ya coach? Itu scam, Pak Zahrul ya. Setahu saya sampai sekarang itu scam ya. Di luar negeri pun sampai sekarang ya yang pakai AI itu belum, karena AI itu dia masih menggunakan data terakhir kalau saya nggak salah tahun 2020 apa 2021 ya. Belum sampai tahun 2025 ya. Dan Anda harus tahu bahwa ketika Anda membeli sebuah saham ya, Anda perlu berita-berita yang up to date, yang berita-berita terbaru. Kalau Anda menggunakan data-data lama, ya udah usang ya. Istri saya analis, ya. Kayak gini aja sekarang di malam, ini sekarang dia lagi baca berita apa yang sedang terjadi di US, ya. Karena apa yang sedang terjadi di US, terjadi di China, di mana aja, itu punya pengaruh ke market Indonesia, ya. So, kalau Anda pakai data yang apalagi data setahun 2 tahun lalu, wah itu udah jelas, itu udah basi ya, bahaya ya. Jadi jangan jangan hati-hati teman-teman ya, karena memang sekarang ini memang zaman media sosial, tapi di sisi lain itu banyak sekali penipuan di luar ya. Tadi pagi saya barusan ditanya ya, ada oknum ya yang menggunakan nama HBC ya, pakai kita udah berapa kali kok ya, apa akun kita di Instagram dihack, akun kita di copy paste. Jadi apa yang kita posting dia juga posting ya. Tapi akhirnya dia minta orang bayar, orang yang nggak ngerti transfer duit, nah itu duitnya hilang ya. Mereka tanya ke kita, Pak, kok saya nggak dimasukin ke ini, nggak masukin di kelas dan segala macam. Bapak transfer kemana? Transfer ke sini. Waduh, salah ya. Itu akun abal-abal ya. Jadi hati-hati Bapak Ibu ya. Sekarang ini zaman medsos tapi juga zaman yang banyak penipuan di itu. Hati-hati ya. Pak Tommy, untuk saham gorengan apa berlaku fundamentalnya? Ya tidak, namanya juga gorengan ya. Kalau digoreng ya udah bukan fundamental. Ruth, saham yang aman untuk trading selain melihat profit, produk, pemilik pergerakan bisnisnya ke depan, perusahaan yang aman, perusahaan dengan modal aset berapa Pak? Kalau saya minimal 10 triliun. Ya, asetnya 10 triliun, Bu Ruth. Biasa di atas 10 triliun, saya baru ngelirik. Di bawah 10 triliun, saya nggak ngelirik. Ya, karena agak bahaya. Ya,
Yodar, coach dari beberapa saham yang direkomendasi HBC kira-kira berapa persentase yang profit? Maksudnya dari rekomendasi berapa yang profit, berapa yang rugi ya? Kita hit rasio, itu namanya hit rasio. Besok teman-teman akan belajar tentang namanya, ada yang namanya hit rasio, ada yang namanya edge rasio. Ya. Hit rasio kita berada di angka sekitar 60-70%. Ya. Tapi nah, besok teman-teman akan belajar edge rasio. Ya. Meskipun dengan hit rasio 60 bahkan 50% aja, teman-teman tetap bisa mendapatkan keuntungan yang besar. Itu nanti Anda akan belajar yang namanya edge rasio. Materi besok Pak Yodar ya. Jenny, coach soal IPO nih, apakah seksinya kita apa sih maksudnya? Ini salah ketik nih, saya jadi pusing bacanya Bu Jenny. Kita tidak, sorry ya, Bu Jenny, saya nggak terlalu paham, takut salah jawab karena salah ketik. Jadi saya lewat dulu ya. Puji, coach apakah akan diajarin teknik Ichimoku? Enggak, ya itu teknik yang kayak begitu ada ratusan, Pak Puji. Ya, kalau mau belajar belajar sendiri. Ada banyak, ada Ichimoku, ada Fibonacci, ada macam-macam. Ya, istri saya analis kan, bukunya tebel-tebel. Ya, kalau diajarin Anda mabok. Saya aja nggak ngerti ya. Kita di sini mau belajar cari untung, bukan belajar teori-teori doang. Kalau Pak Puji mau belajar, silakan. Ya, di luar sana, ya nggak di HBC. Kita nggak ngajarin macam-macam. Ya, kita ngajarin metode yang simple, yang penting bisa cuan. Ya, itu dia. Ya, Johan, day trading berarti tidak masuk time frame trading santai, Coach. Betul. Day trade itu beda ya. Day trade itu lebih ke arah kalau di HBC kita namanya momentum ya atau kadang-kadang swing. Swing itu beli di support, jual di resisten, gampang ya. Tapi kalau day trade ya Anda harus mantau sepanjang hari ya. Kita nggak nganjurin karena ini kelas buat pemula ya. Kalau teman-teman mau kelas lanjutan, HBC punya kelas lanjutan, tapi kita nggak buka, kita belum buka ya. Nandra, coach, apakah bisa diterapkan juga untuk saham syariah? Bisa aja, ya, nggak ada masalah kok. Tinggal Anda cari aja ya, saham syariah yang atau yang enggak. Grace, malam coach izin bertanya apakah nanti diajarin untuk cara mengaplikasi indikator-indikator di TradingView? Enggak, di kelas 5 hari ini enggak ya. Itu buat teman-teman yang mau belajar di TradingView itu ada tersendiri ya. Kita enggak khusus ngajarin. Pak Raffi, setelah kelas 5 hari ini apakah dibuka kelas lanjutannya? Iya. Hari Kamis nanti saya akan jelaskan ya. Ada program lanjutannya. Nando, coach, apakah ada threshold amount yang dapat dijamin oleh bank penjamin seperti LPS? Enggak, beda ya, enggak ada. Ivan, kalau trading termasuk baca order book atau bandarmologinya? Enggak. Jurusan kita bukan jurusan bandarmologi ya. Kita enggak main kita nggak main-main bandar ya. Kita pakai ilmu beneran ya, bukan ilmu bandar-bandaran ya. Edgar, join HBC tapi pakai sekuritas lain apa boleh? Boleh. Tadi kan saya udah bilang, boleh aja ya. Ahmad, coach, apakah position trading aman dari bandarmologi yang membuat gejolak perubahan harga cepat dan ekstrim? Sejauh ini aman karena kita kan selalu mencari saham yang fundamentalnya bagus ya. Bandarmologi itu biasa cari saham jelek yang nggak punya fundamental ya. Jadi jurusan kita beda ya. Bandarmologi itu cari yang apa eh, market caps-nya kecil, yang transaksi hariannya cuma 1 M, 5 M, bahkan mungkin biasanya maksimum punya 10 M ya. Kalau kita carinya yang 10 triliun, market capnya 10 triliun. Kan kalau 10 triliun, berapa banyak orang Indonesia yang punya uang triliunan? 1 triliun itu 1.000 miliar Bapak Ibu ya. Tapi kalau Anda bilang transaksi harian 1 M, oh Indonesia yang punya duit 1 M banyak. Anda tanya sama bank ya, yang punya rekening 5 M itu banyak ya, ada datanya. Ya. Jadi cari yang jangan digoreng sama bandar ya.
Pak Akri, untuk selanjutnya apakah kami akan dibiarkan sendiri untuk memilih saham yang akan dibeli atau setelah itu akan ada grup sendiri untuk rekomendasi? Nanti ada program lanjutan, Pak Fakri. Ya, Pak Dwi, apakah pola Fibonacci termasuk dalam trading saham? Kita nggak ngajarin ya, kita nggak dan kita nggak pakai Fibonacci, Pak Dwi. Ya, kita metode kita berbeda. Pak Bu Rut, untuk trading santai, selain lihat fundamental, juga chart yang memakai beberapa indikator. Trading santai ini trading paling cepat berapa lama? Nanti soal indikator dan segala macam di hari Rabu dan hari Kamis ya. Saya nggak ngomong supaya teman-teman yang baru mulai jangan udah pusing duluan ya. Karena kalau udah pusing duluan besok-besok udah nggak mau datang ya. Kan ini kelas 5 hari ya. Jadi santai aja dulu kan baru hari pertama ya. Nggak usah yang berat-berat dulu. Yang santai-santai aja. Joel, izin coach, apakah HBC juga memberikan rekomendasi? Kita ada program membership, tapi kita tidak buka, kita belum buka ya. Nanti kalau teman-teman mau ada ininya tersendiri. Ya, tapi kita ada waktu tertentu kok ya. Jenny, IPO tidak perlu ikutan kah? Enggak harus. Padahal kemarin CBDK itu luar biasa. Apakah kita lihat fundamental juga Kak? Tadi saya udah bilang HBC tidak pernah menganjurkan membeli saham IPO. Kalau Anda mau silakan ya, itu uang Anda ya pertimbangan Anda sendiri. HBC tidak pernah merekomendasikan. Tadi saya udah bilang saham IPO itu resiko. Kalau Anda merasa itu bisa dapat untung gede, ya silakan. Itu mungkin rezeki Anda. Nah, tapi HBC tidak menganjurkan. Ya, kalau mau silakan. Tapi di luar tanggung jawab HBC ya. Jadi jangan sampai, karena sampai hari ini ya Bapak Ibu ya, sudah 10 tahun HBC berdiri, kita tidak pernah, bahkan saham saham Gojek aja, Goto aja yang begitu heboh, itu aja kita tidak rekomendasi ya. Apalagi saham yang kita nggak tahu ya. Karena nanti jangan sampai tiba-tiba ada yang komplainan ya, wah HBC nganjurin beli saham IPO ternyata rugi. Ya. Resiko sendiri, bukan kita. Ya. Bu Rini, apa setelah kelas 5 hari ini kita bisa trading atau kelas lanjutan dulu baru bisa trading coach? Ya bisa aja. Ya, kalau murid kan ada yang pinter, ada yang biasa-biasa Bu Rini ya. Mungkin kalau pinter dia cuma dengar sekali dia udah ngerti, dia udah bisa praktek. Ada nggak? Ada ya. Semua kembali ke masing-masing ya. Nando, coach seberapa cepat book order dan sell order dari MNC Securities dibandingkan saya rasa semua sama sih ya, normal kalau bicara soal book order, sell order ya. Karena sekarang semua udah canggih, semua pakai ini. Nggak ada sekuritas yang mau paling lambat dan segala macam ya. Saya rasa semua akan sama kok ya. Nevlin, coach dalam 5 kita diajarkan cara screening saham. Maksudnya apa nih? Dalam lima hari ini kita diajarkan cara screening saham simple tapi powerful nggak? Enggak. Itu di kelas yang berbeda ya. Kelas 5 hari trading ini kita nggak ngajarin cara screening saham ya. Cara screening saham kita ngajarin di kelas yang berbeda. Nando, coach apakah ilmu yang akan diajarkan 5 hari ke depan bisa diaplikasikan ke trading Bitcoin? Tidak. Kenapa? Karena Bitcoin itu lebih volatile, lebih naik turunnya bisa lebih cepat. Kemudian Bitcoin itu 24 jam ya. Berbeda. Mungkin Anda lihat chartnya sama tapi itunya berbeda ya. Kita dulu sempat praktek ya, istri saya pernah coba tapi nggak work out. Jadi kita tidak mengajarkan, tidak menganjurkan juga ya. Kalau teman-teman mau Bitcoin ya belajar sendiri ya. Sampai sekarang kita belum. Apakah saham bisa diwariskan? Bisa, sangat bisa. Nanti ketika Anda buka account, Anda akan ditanya ya ahli warisnya siapa. Jadi silakan diisi, nanti bisa diwariskan kalau terjadi sesuatu dengan Anda. iPhone, bagus. Langkah-langkah awal bagi pemula apa saja coach? Mulai dari dana yang dibutuhkan dan cara menarik atau setor. Dan langkah awal buka account. Nah tadi saya udah kasih ini ya contohnya. Anda silakan kalau mau buka account. Kalau sudah punya account silakan pakai account yang ada. Kalau belum silakan kontak ke
nomor yang tadi saya udah sebutkan. Atau di grup Bu Lita udah kasih nomornya ya. Oke Bapak Ibu, kalau tidak ada pertanyaan saya akhiri dulu pertemuan kita malam hari ini. Pembelajarannya besok teman-teman akan dilanjutkan pembelajaran dengan Coach Verdi. Oke, terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat. Ciao.